Shalom, apa kabar umat Tuhan? Jumpa lagi dalam Apa Kata Firman. Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Firman Tuhan berkata, demikian jugalah Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26-27. Kadang-kadang terjadi bahwa seorang anak Tuhan menjadi begitu putus asa sehingga ia mulai berhenti berdoa. Dia berkata, doa tidak menolong, Tuhan tidak mendengarkan saya. Untuk apa saya melanjutkan doa? Nah, ayat-ayat Alkitab tersebut di atas sangatlah penting bagi orang-orang yang demikian. Roh Kudus melakukan dua hal utama saat kita berdoa. Yang pertama, Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa. Roh Kudus meletakkan doa yang benar di dalam hati kita. Maka berdoa merupakan pekerjaan Roh Kudus dan bukan pekerjaan kita. Tuhan sendiri melalui Roh-Nya menaruh doa yang benar di dalam hati kita, dan kita kemudian dapat menempatkan doa itu di dalam tahta anugerah Tuhan. Sebuah doa ditempatkan oleh Tuhan di dalam hati kita akan selalu dijawab. Roh Kudus tidak hanya mengajarkan kita berdoa, tetapi menolong kita berdoa. Poin kedua, Roh Kudus adalah penolong dalam berdoa. Roh Kudus berdoa dalam kita dan untuk kita. Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa kita lewat pengorbanan di atas kayu salib, sehingga Tuhan Yesus memberikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya menghibur kita, namun Ia juga memimpin, melindungi, mengajar, dan berbicara kepada kita. Roh Kudus tidak menggantikan doa-doa kita, namun Ia mendukungnya. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk berdoa melalui kita. Tuhan tidak membebaskan kita dari tugas berdoa, namun Ia ingin menolong kita melalui Roh Kudus-Nya. Untuk itu kita harus terlebih dahulu mencarinya, maka kita akan menemukannya. Kita harus mengetuk terlebih dahulu, maka pintu akan dibukakan. Kita harus berdoa terlebih dahulu, maka kita akan menerimanya. So, umat Tuhan, jangan pernah ragu dalam tuntunan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ketika Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh dengan berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.